Halo, Sobat Nona Manis. Selamat datang di channel yang selalu menemani kamu dengan cerita-cerita menarik seputar Indonesia. Kali ini kita akan ngobrolin salah satu kota yang penuh sejarah dan keunikan, yaitu Jambi. Penasaran? Yuk, simak terus video ini dan temukan berbagai fakta menarik tentang Jambi yang mungkin belum kamu tahu. Siap-siap terpesona sama kota yang satu ini hanya di channel Nona Manis. Silahkan tinggalkan jejak di like dan di kolom komentar. Jambi, sebuah provinsi yang terletak di Pulau Sumatera, Indonesia, menyimpan sejarah dan budaya yang sangat kaya. Keunikan Jambi tak hanya terlihat dari segi alam dan kuliner, tetapi juga dari warisan sejarah yang sudah ada sejak berabad-abad lalu. Mari kita telusuri lebih dalam asal-usul dan keunikan Jambi. Asal-usul Jambi bisa ditelusuri kembali ke masa kerajaan kuno yang memiliki pengaruh besar di wilayah Sumatera dan Asia Tenggara. Jambi, yang sekarang adalah ibu kota Provinsi Jambi, memiliki sejarah panjang yang erat kaitannya dengan kerajaan besar, perdagangan maritim, serta budaya Melayu. Mari kita simak perjalanan sejarah Jambi dari masa lalu. Pada abad ke-7 hingga ke-13, Jambi merupakan pusat dari Kerajaan Melayu Jambi, yang merupakan bagian dari pengaruh besar Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini terletak di wilayah aliran Sungai Batanghari, yang merupakan sungai terpanjang di Sumatera. Sungai Batanghari sangat penting sebagai jalur perdagangan, yang menghubungkan daerah pedalaman dengan pesisir, serta menjadi penghubung antara Jambi dan berbagai kerajaan besar lainnya di Asia Tenggara. Kerajaan Melayu Jambi merupakan salah satu kerajaan yang memiliki peranan besar dalam jalur perdagangan internasional pada masa itu. Mereka terlibat dalam perdagangan rempah-rempah, emas, dan barang-barang lainnya dengan berbagai bangsa, seperti China, India, serta bangsa-bangsa di pesisir lainnya. Selain itu, Kerajaan Melayu Jambi juga dikenal sebagai pusat penyebaran agama Buddha dan Hindu yang dipengaruhi oleh Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang. Pada abad ke-13, seiring dengan melemahnya kekuatan Sriwijaya, Jambi mulai berkembang menjadi kerajaan yang lebih mandiri, meskipun tetap terpengaruh oleh budaya Hindu-Buddha. Peninggalan sejarah dari masa ini masih bisa ditemukan, meskipun banyak situs-situs bersejarah yang sudah hancur atau terkubur di dalam hutan. Pada abad ke-14 dan ke-15, Jambi mengalami perubahan besar dalam aspek keagamaan dan budaya. Masuknya agama Islam ke wilayah ini, terutama melalui perdagangan dan interaksi dengan pedagang Muslim, mengubah wajah Jambi secara signifikan. Pada saat itu, Kesultanan Malaka yang berada di Semenanjung Malaya juga sangat berpengaruh dalam penyebaran agama Islam ke seluruh wilayah Asia Tenggara, termasuk Jambi. Kerajaan Melayu Jambi kemudian bertransformasi menjadi Kesultanan Jambi yang lebih menganut agama Islam. Sultan pertama Jambi yang tercatat dalam sejarah adalah Sultan Taha Syaifuddin yang memerintah pada awal abad ke-16. Pada masa pemerintahan Sultan Taha, Jambi menjadi salah satu pusat perdagangan penting di pantai timur Sumatera, serta pusat penyebaran Islam di wilayah sekitarnya. Seiring dengan kedatangan penjajah Belanda di Indonesia pada abad ke-17, Jambi menjadi bagian dari wilayah yang dikendalikan oleh Belanda. Meskipun Jambi sempat menjadi wilayah yang dikuasai Belanda, Kesultanan Jambi tetap memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat lokal, meskipun kekuasaan politiknya berkurang. Belanda kemudian menjadikan Jambi sebagai bagian dari Hindia Belanda dan mengelola wilayah ini untuk kepentingan ekonomi mereka, khususnya dalam hal perkebunan dan sumber daya alam. Jambi yang kaya akan hasil alam seperti karet, minyak, dan rempah-rempah menjadi komoditas penting bagi pemerintah kolonial. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Jambi menjadi bagian dari Provinsi Sumatera, dan baru pada tahun 1957 resmi berdiri sebagai Provinsi Jambi yang terpisah. Seperti wilayah lainnya di Indonesia, Jambi juga terlibat dalam perjuangan kemerdekaan melawan penjajahan Belanda. Masyarakat Jambi berperan aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan berbagai perlawanan yang tercatat dalam sejarah.
Setelah kemerdekaan, Jambi terus berkembang dan menjadi bagian penting dari perekonomian Indonesia, berkat kekayaan alamnya serta lokasi yang strategis. Asal-usul Jambi sangat dipengaruhi oleh sejarah kerajaan-kerajaan besar yang pernah ada di Asia Tenggara, seperti Kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Malaka. Jambi berkembang menjadi pusat perdagangan dan budaya yang penting, dengan pengaruh Hindu-Buddha yang kuat, sebelum akhirnya berubah menjadi kerajaan Islam pada abad ke-16. Keberagaman budaya ini tercermin hingga kini dalam kehidupan masyarakat Jambi, yang memiliki identitas budaya Melayu yang sangat kental. Perjalanan panjang Jambi melalui berbagai fase sejarah, dari kerajaan Hindu-Buddha, Kesultanan Islam, hingga masa penjajahan Belanda, telah membentuk karakter dan kekayaan budaya daerah ini. Kini, Jambi menjadi bagian penting dari Indonesia, dengan kekayaan alam dan budayanya yang terus dilestarikan. Jambi dengan sejarah yang panjang dan keberagaman budaya, memiliki tradisi dan agama yang sangat kaya dan beragam. Keberagaman ini terbentuk dari pengaruh berbagai etnis, termasuk Melayu, Minangkabau, Tionghoa, dan suku-suku lainnya, yang telah berkembang di Jambi selama berabad-abad. Agama dan tradisi masyarakat Jambi memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Berikut adalah beberapa hal terkait tradisi dan agama di Jambi. 1. Agama di Jambi. Islam adalah agama yang paling dominan di Jambi, seperti di banyak wilayah di Indonesia. Sebagian besar masyarakat Jambi beragama Islam, dan agama ini sangat mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya mereka. Ada banyak masjid megah di Jambi, termasuk Masjid Agung Al-Falah, yang merupakan salah satu ikon religi di kota ini. Selain Islam, ada juga komunitas kecil yang menganut agama Kristen, Hindu, dan Buddha. Di Jambi, terdapat beberapa vihara dan gereja yang melayani kebutuhan agama bagi umat beragama selain Islam. Masyarakat Jambi dikenal sangat toleran dalam hal keberagaman agama, dan ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari mereka yang penuh dengan saling menghormati antar umat beragama. 2. Tradisi dan budaya. Melayu adalah etnis dominan di Jambi, dan tradisi serta budaya Melayu sangat kental di daerah ini. Sebagai bagian dari budaya Melayu, masyarakat Jambi memiliki berbagai upacara adat, adat istiadat, dan ritual tradisional yang terus dilestarikan. Beberapa tradisi penting di Jambi antara lain: upacara adat pernikahan. Tradisi pernikahan Melayu di Jambi memiliki serangkaian prosesi yang sangat kental dengan nilai-nilai budaya dan agama. Upacara pernikahan biasanya melibatkan berbagai ritual seperti akad nikah, bersanding, dan pelaminan yang disertai dengan pakaian adat yang indah. Upacara adat mandi. Safar. Mandi safar adalah salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Melayu Jambi yang dilaksanakan setiap bulan Safar dalam kalender Islam. Biasanya, warga akan pergi ke sungai atau tempat-tempat tertentu untuk melakukan ritual mandi yang dianggap dapat menghindarkan diri dari segala macam penyakit dan bencana. Festival dan seni tradisional. Masyarakat Jambi juga memiliki tradisi seni yang kaya, seperti tari-tarian tradisional, musik, dan kerajinan tangan. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah tari serimpi, yang biasanya dipentaskan pada acara-acara besar, termasuk perayaan adat dan pernikahan. Ada juga gamelan Melayu yang dimainkan dalam berbagai acara untuk merayakan tradisi masyarakat. Pakaian adat Melayu. Pakaian adat Melayu Jambi dikenal sangat elegan dan berwarna-warni. Pada acara-acara penting atau perayaan adat, masyarakat Jambi akan mengenakan pakaian khas, seperti baju kurung, baju Melayu, dan songket yang penuh dengan motif dan ornamen yang indah. 3. Pengaruh kepercayaan dan spiritualitas lokal. Selain agama-agama resmi, di Jambi juga terdapat pengaruh kepercayaan lokal yang masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat, terutama oleh suku-suku asli seperti Anak Dalam dan suku Batanghari. Kepercayaan-kepercayaan ini seringkali melibatkan penghormatan terhadap alam dan roh leluhur.
Ada tradisi-tradisi seperti ritual selametan dan persembahan untuk roh nenek moyang yang masih dilakukan dalam beberapa komunitas untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Meskipun pengaruh agama Islam sangat kuat, kepercayaan tradisional ini masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di pedesaan dan beberapa suku. Misalnya, kepercayaan terhadap makhluk halus dan penunggu alam sangat terasa dalam cerita-cerita rakyat dan praktik-praktik tertentu. 4. Hari Raya dan Tradisi Keagamaan. Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagai umat Islam, masyarakat Jambi merayakan 2 hari besar Islam, Idul Fitri dan Idul Adha, dengan meriah. Tradisi yang dilakukan pada Idul Fitri biasanya melibatkan silaturahmi dengan keluarga dan tetangga, saling memberi ampau, uang saku kepada anak-anak, serta menyajikan hidangan khas seperti ketupat dan rendang. Pada Idul Adha, masyarakat biasanya melakukan kurban dan berbagi daging dengan sesama. Maulid Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi adalah perayaan yang sangat dihormati di Jambi, di mana masyarakat mengadakan pertemuan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad dengan membaca sholawat dan mengikuti pawai atau prosesi keagamaan. 5. Suku anak dalam orang rimba. Suku anak dalam atau orang rimba adalah salah satu kelompok suku asli yang hidup secara tradisional di hutan-hutan Jambi. Mereka dikenal dengan kehidupan yang sangat bergantung pada alam dan memiliki kepercayaan spiritual yang erat kaitannya dengan alam dan roh. Kehidupan mereka masih sangat sederhana, dan mereka cenderung menolak modernisasi, meskipun saat ini mereka telah banyak berinteraksi dengan masyarakat luar. Tradisi mereka mencakup ritual berburu, bercocok tanam dan menjaga hubungan dengan alam sekitar. 6. Toleransi dan kerukunan antaragama. Masyarakat Jambi, seperti halnya di banyak daerah di Indonesia, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi antar agama dan budaya. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, Jambi memiliki komunitas Kristen, Hindu, dan Buddha yang hidup berdampingan dengan damai. Masyarakat Jambi juga sering merayakan berbagai festival budaya dan agama bersama, menunjukkan rasa saling menghormati antar umat beragama. Jambi adalah daerah yang kaya dengan keberagaman agama dan budaya. Masyarakat Jambi memegang teguh tradisi adat mereka, sambil tetap menjalani kehidupan modern yang dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan budaya lokal. Kehidupan masyarakat Jambi sangat dipengaruhi oleh agama Islam, namun keberagaman tetap dihormati dan berbagai tradisi keagamaan, adat istiadat, serta kepercayaan lokal tetap hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Provinsi Jambi yang terletak di Pulau Sumatera, Indonesia, merupakan tempat yang kaya akan keberagaman suku dan budaya. Berbagai suku bangsa yang mendiami wilayah ini memiliki adat, bahasa, serta tradisi yang sangat khas. Meskipun suku Melayu Jambi adalah suku mayoritas di provinsi ini, ada beberapa suku lainnya yang turut mewarnai kehidupan sosial dan budaya masyarakat Jambi. Berikut adalah beberapa suku yang ada di Jambi. 1. Suku Melayu Jambi. Suku Melayu Jambi adalah suku terbesar dan mayoritas di provinsi ini. Mereka adalah suku asli yang sudah lama mendiami wilayah Jambi dan memiliki peran penting dalam membentuk budaya serta tradisi yang ada di provinsi ini. Adat dan tradisi suku Melayu Jambi. Malam Tujuh Likur. Tradisi yang paling dikenal di kalangan masyarakat Melayu Jambi adalah Malam Tujuh Likur. Tradisi ini dilakukan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Di malam ini, masyarakat Jambi akan menyalakan lampu minyak yang diletakkan di sepanjang jalan, rumah, dan perkampungan untuk menyambut bulan suci. Upacara adat pernikahan. Pernikahan adat Melayu Jambi memiliki beberapa prosesi yang sangat sakral, seperti sungkeman, prosesi pengantin meminta restu dari orang tua, serta penggunaan pakaian adat yang indah yang dihiasi dengan songket, kain tenun khas yang menjadi simbol kebesaran dan kemewahan dalam budaya Melayu. Pakaian adat. Pakaian tradisional Melayu Jambi, baik untuk pria maupun wanita,
sangat kaya akan simbolisme dan keindahan. Baju kurung dan baju teluk belango merupakan pakaian yang sering dikenakan dalam berbagai upacara adat dan acara formal. 2. Suku anak dalam, suku Kubu. Suku anak dalam, atau yang sering disebut suku Kubu, adalah salah satu suku asli yang mendiami hutan-hutan Jambi, khususnya di kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas. Suku ini dikenal dengan cara hidup mereka yang nomaden dan sangat bergantung pada alam. Adat dan tradisi suku anak dalam. Hidup nomaden. Suku anak dalam dikenal dengan gaya hidup berpindah-pindah tempat tinggal sesuai dengan sumber daya alam yang ada. Mereka membangun rumah sementara yang terbuat dari bahan alami, seperti daun dan ranting pohon, dan biasanya tinggal di hutan tropis. Ritual dan kepercayaan. Suku anak dalam memiliki berbagai ritual adat yang berkaitan dengan kehidupan mereka di hutan. Salah satunya adalah ritual tapa, yang dilakukan oleh orang-orang tertentu untuk mencari petunjuk atau melakukan penyucian diri. Mereka juga percaya pada roh alam dan leluhur mereka, serta menjaga hubungan yang harmonis dengan alam sekitar. Bahasa. Suku anak dalam memiliki bahasa sendiri yang berbeda dari bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Meskipun banyak dari mereka yang mulai berbicara dalam bahasa Indonesia, mereka tetap menjaga bahasa dan budaya asli mereka. Ketiga, suku Minangkabau. Meskipun suku Minangkabau lebih dominan di Sumatera Barat, ada banyak orang Minangkabau yang merantau ke Jambi. Kehadiran mereka memberikan warna tersendiri dalam budaya dan kehidupan sosial di Jambi. Adat dan tradisi suku Minangkabau. Sistem matrilineal. Suku Minangkabau terkenal dengan sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan diturunkan melalui ibu, bukan ayah. Dalam sistem ini, perempuan memiliki kedudukan yang sangat penting, dan harta warisan keluarga biasanya diberikan kepada anak perempuan, bukan laki-laki. Pernikahan. Adat. Dalam pernikahan adat Minangkabau, terdapat beberapa prosesi yang khas, seperti baralek, pesta pernikahan, di mana pengantin pria akan datang untuk meminang pengantin perempuan dengan membawa hantaran. Pengantin perempuan juga biasanya tinggal di rumah keluarga ibu setelah menikah, sesuai dengan tradisi matrilineal mereka. Rumah gadang. Salah satu ciri khas budaya Minangkabau adalah rumah gadang, rumah adat dengan atap yang melengkung seperti tanduk kerbau. Rumah ini menjadi simbol kebesaran dan kemakmuran bagi keluarga besar Minangkabau. Keempat, suku Batak. Suku Batak, terutama Batak Toba, juga memiliki pengaruh di Jambi, meskipun suku Batak lebih dominan di Sumatera Utara. Banyak orang Batak merantau ke Jambi, sehingga mereka turut mewarnai keberagaman etnis di provinsi ini. Adat dan tradisi suku Batak. Pesta adat. Pesta adat Batak adalah bagian penting dari kehidupan sosial mereka. Salah satu yang paling dikenal adalah pesta pernikahan Batak, yang melibatkan acara yang sangat meriah dan ritual yang penuh makna. Selain itu juga ada acara tahlilan atau doa bersama yang dilakukan untuk menghormati roh leluhur. Tari Tortor. Tari Tortor adalah tarian tradisional Batak yang dilakukan pada upacara adat atau acara penting, seperti pernikahan dan pesta adat. Tarian ini menggambarkan rasa syukur dan penghormatan terhadap roh leluhur. Marga. Dalam budaya Batak, setiap orang memiliki nama marga yang turun dari garis keturunan mereka. Marga ini menjadi identitas sosial yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Batak. 5. Suku Jawa. Suku Jawa meskipun lebih banyak berada di Pulau Jawa, juga dapat ditemukan di Jambi, terutama setelah adanya gelombang perantauan pada masa kolonial dan pasca kemerdekaan. Mereka membawa budaya Jawa ke Jambi yang memberikan pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, adat dan tradisi suku Jawa. Pernikahan adat Jawa. Pernikahan adat Jawa memiliki banyak prosesi dan simbolisme yang mendalam, seperti siraman, pemandian pengantin, midodareni, acara malam sebelum pernikahan, dan ijab kabul, prosesi akad nikah, gamelan dan wayang kulit,
Musik gamelan dan seni wayang kulit adalah dua warisan budaya penting dari Jawa yang masih dipertunjukkan dalam berbagai acara adat di Jambi. Wayang kulit digunakan untuk menyampaikan cerita-cerita moral dan sejarah, sementara gamelan menjadi bagian integral dalam setiap acara adat. 6. Suku Banjar. Meskipun suku Banjar lebih terkenal di Kalimantan Selatan, beberapa orang Banjar juga dapat ditemukan di Jambi. Kehadiran mereka menambah keberagaman budaya yang ada di provinsi ini, terutama dalam hal adat dan tradisi suku Banjar. Pernikahan Banjar. Pernikahan adat Banjar memiliki beberapa prosesi yang khas, seperti siraman dan tepung tawar, di mana pengantin diberi doa dan berkah dari orang tua serta keluarga. Seni dan kerajinan. Suku Banjar juga dikenal dengan seni kesenian tari tradisional dan kerajinan tangan, seperti anyaman dari rotan dan bambu, yang sering digunakan untuk membuat perabot rumah tangga dan barang-barang seni lainnya. Provinsi Jambi merupakan rumah bagi berbagai suku yang memiliki budaya, adat, dan tradisi yang sangat kaya dan beragam. Suku Melayu Jambi adalah yang paling dominan, namun suku-suku lain seperti Anak Dalam, Minangkabau, Batak, Jawa, dan Banjar turut memberikan kontribusi besar dalam membentuk karakter sosial dan budaya di Jambi. Keberagaman suku ini tidak hanya memperkaya kehidupan masyarakat Jambi, tetapi juga menjadikannya sebagai contoh nyata dari keragaman budaya Indonesia yang sangat berharga. Jambi memiliki berbagai destinasi wisata yang menarik, baik untuk para pencinta alam, sejarah, maupun budaya. Berikut beberapa tempat wisata yang populer di Jambi yang bisa kamu kunjungi. 1. Taman Nasional Kerinci Seblat. Taman Nasional Kerinci Seblat adalah salah satu taman nasional terbesar di Sumatera dan menjadi rumah bagi beragam flora dan fauna langka. Tempat ini sangat populer bagi para penggemar hiking dan petualangan. Salah satu daya tarik utama Taman Nasional ini adalah Gunung Kerinci, gunung tertinggi di Sumatera, yang menjadi lokasi pendakian favorit. Di sini, pengunjung dapat menikmati pemandangan alam yang luar biasa, udara sejuk, serta flora dan fauna khas seperti harimau Sumatera, gajah, dan berbagai jenis burung. 2. Danau Kerinci. Terletak di kaki Gunung Kerinci, Danau Kerinci adalah danau yang indah dengan pemandangan yang memukau. Danau ini dikelilingi oleh pegunungan yang hijau dan memiliki air yang jernih. Tempat ini cocok untuk kegiatan seperti berperahu, memancing, atau sekadar menikmati keindahan alam sambil bersantai di sekitar danau. Danau Kerinci juga terkenal dengan suasana yang tenang dan alami. 3. Candi Muaro Jambi. Candi Muaro Jambi merupakan kompleks candi terbesar yang ada di Jambi dan merupakan situs sejarah yang penting. Candi ini diperkirakan berasal dari abad ke-7 hingga abad ke-12 dan merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Tempat ini menawarkan nuansa sejarah yang kental dengan bangunan candi yang tersebar di area yang luas. Pengunjung dapat belajar banyak tentang peradaban kuno yang pernah berkembang di Jambi. Candi Muaro Jambi sering disebut sebagai Angkor Wat versi Indonesia karena ukurannya yang besar dan relevansi sejarahnya. 4. Air Terjun Tujuh Tanggo. Air Terjun Tujuh Tanggo terletak di kawasan Kabupaten Merangin, sekitar 40 km dari kota Jambi. Air terjun ini memiliki 7 tingkatan dengan pemandangan yang sangat indah dan alami. Untuk mencapai lokasi air terjun, pengunjung harus melewati jalan setapak yang menantang, namun semua usaha akan terbayar ketika sampai di air terjun yang memukau ini. Tempat ini sangat cocok bagi wisatawan yang menyukai kegiatan outdoor dan trekking. 5. Bukit Tiga Jurai. Bukit Tiga Jurai merupakan salah satu objek wisata yang menawarkan pemandangan alam yang luar biasa. Bukit ini dikenal karena keindahannya saat matahari terbenam, di mana kamu bisa menikmati panorama alam yang mempesona dengan latar belakang pegunungan dan lembah. Tempat ini cocok untuk kamu yang suka menikmati keindahan alam dan foto-foto. 6. Pulau Berhala. Pulau Berhala terletak di Selat Malaka dan menjadi destinasi wisata yang populer di Jambi.
Pulau ini menawarkan pantai dengan pasir putih yang bersih dan air laut yang jernih. Pulau Berhala juga dikenal dengan keindahan alam bawah lautnya, sehingga menjadi lokasi yang tepat untuk kegiatan snorkeling dan menyelam. Selain itu, pulau ini memiliki mercusuar yang menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan. 7. Taman Hutan Raya Tahura Sultan Taha Saifuddin. Taman Hutan Raya ini adalah tempat yang cocok untuk wisata alam dan ekowisata. Terletak di Kabupaten Muaro, Jambi, taman ini menawarkan berbagai kegiatan seperti trekking, berkemah, dan menjelajahi keanekaragaman flora dan fauna. Di sini, pengunjung bisa menikmati udara segar dan pemandangan hutan tropis yang asri. 8. Masjid Agung Al-Falah. Masjid Agung Al-Falah adalah salah satu ikon religi di Jambi. Masjid ini memiliki arsitektur yang megah dan indah, serta menjadi tempat ibadah utama bagi umat Islam di kota ini. Keindahan bangunannya dan suasana tenang di sekitar masjid menjadikannya salah satu tempat yang layak dikunjungi, bahkan bagi yang bukan Muslim untuk menikmati keindahan arsitektur Islam. 9. Museum Siginjai. Museum Siginjai adalah tempat yang tepat untuk belajar tentang sejarah dan budaya Jambi. Di dalam museum ini, pengunjung dapat melihat berbagai koleksi benda bersejarah, termasuk artefak dari masa kerajaan Sriwijaya, alat-alat tradisional, dan pakaian adat. Museum ini memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai sejarah panjang Jambi. 10. Pantai Rompang. Pantai Rompang yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu pantai yang menarik untuk dikunjungi di Jambi. Pantai ini masih alami, dengan pasir putih dan laut yang tenang. Di sini, kamu bisa menikmati pemandangan matahari terbenam yang sangat indah, atau hanya sekadar bersantai menikmati angin laut yang sejuk. 11. Bukit Sikulu. Bukit Sikulu adalah tempat wisata alam yang menawarkan pemandangan kota Jambi dari ketinggian. Terletak di Kabupaten Batanghari, tempat ini merupakan spot yang populer untuk menikmati sunrise atau sunset. Selain itu, Bukit Sikulu juga memiliki suasana yang sejuk dan asri, cocok untuk kegiatan berkemah atau sekadar menikmati pemandangan. 12. Taman Wisata Alam Bukit 12. Taman Wisata Alam Bukit 12 merupakan taman wisata alam yang terletak di Kabupaten Tebo. Di sini, pengunjung dapat menikmati keindahan alam, seperti hutan tropis yang lebat, serta keanekaragaman flora dan fauna. Tempat ini juga menjadi habitat bagi suku anak dalam, yang merupakan suku asli yang hidup secara tradisional di dalam hutan. Dengan berbagai pilihan wisata alam, sejarah, dan budaya yang menarik, Jambi adalah destinasi yang tepat bagi mereka yang ingin menjelajahi keindahan alam Indonesia, sekaligus memahami warisan budaya yang kaya. Jambi, sebuah provinsi di Sumatera, dikenal dengan kekayaan budaya dan alamnya yang mempesona. Namun, seperti banyak tempat di Indonesia, Jambi juga memiliki cerita-cerita mistis yang berkembang di kalangan masyarakatnya. Berikut beberapa hal mistis yang dipercaya oleh sebagian orang di Jambi. 1. Hantu kuntilanak di hutan. Salah satu cerita mistis yang terkenal di Jambi adalah tentang hantu kuntilanak. Beberapa orang yang tinggal di daerah terpencil atau sering menjelajahi hutan Jambi melaporkan bahwa mereka mendengar suara tertawa perempuan atau terlihat sosok perempuan berbaju putih yang melayang-layang di malam hari. Kisah ini biasanya berhubungan dengan kejadian-kejadian mistis di daerah sekitar hutan yang dipercaya sebagai tempat tinggal para makhluk halus. 2. Gunung Kerinci. Gunung Kerinci yang merupakan gunung tertinggi di Sumatera juga memiliki kisah-kisah mistis yang dipercaya oleh masyarakat sekitar. Ada yang percaya bahwa gunung ini dihuni oleh roh atau makhluk gaib. Beberapa pendaki gunung melaporkan pengalaman aneh, seperti melihat sosok misterius atau merasa adanya tekanan gaib yang mempengaruhi perasaan mereka. Banyak yang mempercayai bahwa Gunung Kerinci adalah tempat yang sakral, dan orang-orang yang mendaki harus menunjukkan rasa hormat. 3. Makhluk gaib di Sungai Batanghari. Sungai Batanghari adalah sungai terbesar di Jambi dan memiliki banyak cerita mistis.
Masyarakat setempat percaya bahwa ada makhluk gaib yang menghuni sungai ini, yang sering menyebabkan orang hilang atau mengalami kecelakaan. Ada pula yang menceritakan tentang sosok ular besar yang sering muncul di sungai, yang dipercaya sebagai penunggu atau penjaga alam gaib di sana. 4. Kisah Nenek Gunung. Dalam tradisi lisan masyarakat Jambi, ada cerita tentang seorang nenek tua yang dipercaya tinggal di gunung-gunung sekitar daerah Jambi. Nenek ini dikenal sebagai sosok yang memiliki kekuatan gaib dan sering membantu atau menolong orang yang dalam kesulitan. Namun jika ada yang tidak menghormatinya atau berbuat buruk, maka nenek tersebut bisa memberikan balasan yang keras. 5. Jembatan Keramat. Di beberapa daerah di Jambi, terdapat cerita tentang jembatan-jembatan yang dianggap keramat, seperti Jembatan Tebo. Banyak yang percaya bahwa jembatan-jembatan tersebut dihuni oleh makhluk halus atau memiliki aura mistis. Beberapa orang yang melintasi jembatan tersebut sering merasa ada yang aneh seperti mendengar suara langkah kaki atau melihat bayangan yang bergerak. Konon, jika tidak berhati-hati, bisa saja terjadi kejadian buruk bagi mereka yang melintasinya. Cerita-cerita mistis ini bukan hanya bagian dari kepercayaan lokal, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang diwariskan turun-temurun. Meskipun banyak yang menganggapnya sebagai legenda atau mitos, cerita-cerita ini tetap hidup dalam masyarakat dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jambi, selain kaya akan budaya dan sejarah, juga memiliki beragam kuliner yang menggugah selera. Kuliner di Jambi dipengaruhi oleh berbagai etnis yang ada di sana, seperti Melayu, Minangkabau, dan Tionghoa. Berikut adalah beberapa kuliner khas yang bisa kamu coba di Jambi. 1. Sate kerang Jambi. Salah satu makanan khas yang populer di Jambi adalah sate kerang. Berbeda dengan sate daging pada umumnya, sate kerang menggunakan bahan utama kerang yang dibumbui dengan rempah khas. Kerang-kerang ini kemudian ditusuk dan dibakar, memberikan rasa gurih dan sedikit manis. Sate kerang Jambi biasanya disajikan dengan sambal yang pedas dan bisa dinikmati dengan lontong atau nasi. 2. Tempoyak. Tempoyak adalah salah satu makanan khas Jambi yang terbuat dari durian yang difermentasi. Rasanya unik, asam dan sedikit pedas, dengan tekstur yang lembut. Tempoyak sering digunakan sebagai bumbu dalam masakan, seperti ikan patin tempoyak, di mana ikan patin dimasak dengan tempoyak sehingga menghasilkan rasa yang khas. Makanan ini cukup populer di kalangan masyarakat Jambi dan sekitarnya. 3. Ikan patin. Ikan patin sangat terkenal di Jambi karena Sungai Batanghari yang membentang luas di provinsi ini adalah rumah bagi ikan patin. Salah satu hidangan khas yang wajib dicoba adalah ikan patin tempoyak, di mana ikan patin dimasak dengan tempoyak, durian fermentasi, dan rempah-rempah, memberikan rasa yang kaya dan lezat. Selain itu, ikan patin juga bisa dimasak dengan cara lain, seperti dipanggang atau digoreng. 4. Nasi gemuk. Nasi gemuk adalah nasi yang dimasak dengan santan, memberikan rasa gurih dan kaya. Nasi ini biasanya disajikan dengan lauk pauk seperti ayam goreng, sambal, telur, dan kerupuk. Nasi gemuk mirip dengan nasi lemak yang terkenal di Malaysia, namun dengan cita rasa yang khas Jambi. 5. Mie celor. Mie celor adalah makanan yang berasal dari Jambi, terdiri dari mie kunir, mie yang dimasak dengan kunyit, yang disajikan dengan kuah santan kental dan bumbu rempah yang lezat. Mie celor biasanya disajikan dengan potongan telur rebus, udang, dan tauge. Rasanya gurih dan sedikit pedas, dengan tekstur mie yang kenyal. 6. Pindang patin. Pindang patin adalah salah satu jenis sup ikan khas Jambi yang terbuat dari ikan patin yang dimasak dengan bumbu khas seperti asam, kunyit, jahe, dan rempah-rempah lainnya. Pindang patin biasanya disajikan dengan kuah bening yang segar dan pedas, dengan tambahan sayuran seperti daun kemangi. Hidangan ini sangat cocok disantap bersama nasi putih panas. 7. Kue cubir.
Kue cubir adalah jajanan tradisional Jambi yang terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan kelapa parut, kemudian dibentuk bulat dan digoreng. Kue ini memiliki rasa manis dan gurih, serta tekstur yang kenyal. Biasanya kue cubir disajikan sebagai camilan atau makanan ringan saat berkumpul. 8. Roti jala. Roti jala adalah roti tipis yang berbentuk jala atau jaring yang terbuat dari campuran tepung terigu, telur, dan santan. Biasanya, roti jala disajikan dengan kuah kari ayam atau rendang. Rasanya gurih dan ringan, cocok untuk dimakan bersama lauk pauk yang kaya rempah. 9. Sambal kacang. Sambal kacang di Jambi cukup terkenal dan digunakan sebagai pelengkap banyak hidangan. Kacang tanah yang digiling halus kemudian dicampur dengan cabai, bawang, dan rempah lainnya, menciptakan sambal yang gurih dan pedas. Sambal kacang ini sering disajikan dengan nasi atau digunakan sebagai saus untuk sate. 10. Lempuk durian. Lempuk durian adalah salah satu oleh-oleh khas Jambi yang terbuat dari durian yang diolah menjadi manisan dengan tekstur yang kenyal. Lempuk durian memiliki rasa yang sangat manis dan kental. Dengan aroma durian yang sangat kuat, makanan ini cocok untuk pecinta durian dan bisa dijadikan sebagai buah tangan. Kuliner di Jambi memang sangat menggugah selera dan beragam. Dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan manis yang khas, kamu pasti akan merasakan sensasi yang berbeda saat mencicipi makanan-makanan ini. Kota Jambi, ibu kota Provinsi Jambi, adalah sebuah kota yang kaya akan sejarah, budaya, dan keindahan alam. Sebagai salah satu kota tua di Sumatera, Jambi memiliki banyak peninggalan sejarah yang berharga, termasuk Candi Muaro Jambi, yang merupakan salah satu kompleks candi terbesar di Indonesia. Kota ini juga merupakan saksi dari kejayaan Kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Jambi yang mempengaruhi perkembangan budaya dan kehidupan masyarakatnya hingga saat ini. Selain itu, Jambi dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau, mulai dari Gunung Kerinci yang tinggi dan menantang bagi para pendaki, hingga danau-danau indah seperti Danau Kerinci yang menawarkan pemandangan alam yang menenangkan. Wisata alam di Jambi sangat beragam, mulai dari hutan tropis yang lebat, air terjun yang eksotis, hingga pulau-pulau dengan pantai yang cantik dan pasir putih. Kuliner Jambi juga tidak kalah menarik, dengan berbagai hidangan khas yang menggugah selera seperti sate kerang, ikan patin tempoyak, dan mie celor. Makanan-makanan ini mencerminkan kekayaan rasa dan tradisi kuliner yang berkembang di kota ini. Secara keseluruhan, kota Jambi adalah tempat yang menawarkan perpaduan harmonis antara warisan budaya, keindahan alam, dan tradisi yang kaya. Bagi para wisatawan yang mencari pengalaman baru, Jambi menjadi destinasi yang sangat layak untuk dikunjungi. Kota ini tidak hanya menawarkan keindahan alam yang mempesona, tetapi juga memberikan kesempatan untuk mengenal lebih dalam tentang sejarah dan budaya yang membentuk karakter masyarakatnya. Jika kalian tertarik dengan cerita sejarah dan budaya lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.